Mikes. Ya udah gua ini lo kesimpulan, gua daftar pustakanya. Ya, Terus boleh. Lo bikin cover aja gak? Welcome back to Twitteran. Kali ini kita tidak sendiri karena biasanya juga kita berdua. Hari ini kita kedatangan tamu, Flavisen. Pendiri, founder, inisiator dari anak Twitter Mulung. Ngumpulin akun sampah ya? Lu mau ngeluarin? Oh iya, gue tadi sih sebenarnya mau ngasih merch ini buat Anak For Twitter Seven. Mulung. Production. Wah. Tidak suka orang-orang kalau lagi di luar. Ini keren sih, tapi kurang gede. Ini hijau banget dari Gojek ya? Hijau banget. karena lingkungan Oh, itu lingkungan. image-nya selalu hijau. Go green hijauan, gitu ya? Go Go green. green. PPP gitu ya? Dan hari ini kita kembali lagi di Karuna Kopi dan Teh. Tentu saja video ini dimulai dengan product placement. Ada es kopi susu. Ini cocok banget buat kalian yang mau bawa ke kampus. Ini lu kayak gini juga nggak kelihatan tengah lu sebenarnya. Iya sih, betul sih. Hah? Ya, karena gue cuma mengikuti. Lu begini juga bisa. Nah gitu. Enggak sih kayak gitu supaya biar ngikutin beauty Oh. influencer aja gitu. Kuat dilakoni, ora kuat karuna ngancani. Iya. Wow. Mantap. Ini sebenarnya saya representatif ya, menjelaskan sebagai Dewan Perwakilan Promosi Karuna. Oke. Jadi kuat dilakoni, Buka. orang kuat Karuna ngancani karena target pasar dari Karuna ini adalah orang-orang yang mentalnya. Ini doangnya awas tumpah. Iya. Jadi kita akan nyobain sekarang Cobain dulu sebagai ya. vanilla. Ini rasanya beda Cheers nggak dulu, nih? cheers dulu. Cheers. Nggak bunyi lagi. Jangan. Bunyi Drink, drink. sound effect. Rasa kopi. Very khas. Cepet banget loh, dia habisnya di tengah. Anda haus. Bisa kalian dapatkan di bit.ly/1 liter kopi di bawah ini. Oke? Gue nggak lihat. Jangan lupa. Hari ini gue pakai batik lagi kembali karena gue mau mempraktikkan cultural appropriation. Cultural appropriation. Ya. Kultural. Bukan Jawa, kagak dong. Yang lagi in di Twitter nih, Di semuanya sih gua rasa. seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Kayak masyarakat nih nggak cukup dengan isu-isu corona ya. Enggak cukup. Emang Ditambah. corona tuh isu ya? Bukan isu sih, Bukan facts. lah, itu Soalnya kalau facts. isu tuh kayak Dedi Corbuzier. banyak yang berseliweran di Twitter tentang BLM Apa Bantuan itu langsung? BLM? miskin. Black Lives Matter. Black. Apa Black Lives Matter? Live. Black Lives Matter. Black Lives. Itu live yang karena plural. Oh, oke. Oke. Di quote langsung dari sastra Jepang. Invalid tuh. Invalid. Nggak apa-apa, nggak kredibel. Yang penting spread awareness. Spread awareness. Karena Black Lives Matter ini sangat-sangat membakar dunia nih, membakar bumi. Isu ini sampai ke Indonesia. Sampai. Sampai ke Pasti. Indonesia. Karena banyak orang yang Amerika sentris sih. Jadi di Indonesia juga ibaratnya ikut merebak lah. Black Lives Matter gitu. Padahal kita masih belum menelaah siapa Black Lives. Iya, dan sebenarnya kita juga belum tahu kenapa bisa ada gerakan itu. Kalau ngomong Black Lives Matter, lo pernah punya teman yang di isu di sini kan berarti Papua Lives Matter ya? Ya, apa? Pernah nggak lu berdua punya teman-teman dari timur? Ada, gue ada teman. Dari Papua, dari Papua gue ada. Punya, Ada. Gak harus dari Papua sih, dari daerah timur lah kayak. Kalau gue kebetulan emang orang Papua. Nusa Tenggara gitu. Kalau orang Itu Papua. lah. Sebenarnya hashtag Papua Lives Matter itu adalah hashtag yang perlu diangkat nggak sih dalam kondisi seperti ini? Menurut gue pribadi sih perlu. Kenapa tuh? Karena itu bisa jadi stimulus buat isu-isu yang lain gak sih? Kayak tadi rasisme di Indonesia sendiri kan banyak banget kan. Bahkan gak cuma Papua aja. Dari yang terdekat lah, dari Sunda, Jawa, itu kan masih ada sekat-sekat tuh. Oh, yang katanya orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda ya? Nah, Iya. Berarti kita nggak boleh nikah gak? Iya. tapi Iya. kalau mau nggak apa-apa. No offense. Yoi. Secara hukum juga antum boleh nikah. Ya jadi karena segitu banyak yang membicarakan, jadi isu-isu lain ikut keangkat juga yang tadinya mulai meredam jadi naik lagi gitu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi ikutan tahu. Kontroversi yang ada tuh terutama di beberapa akun-akun besar yang mempunyai exposure tinggi Contoh. ikut menyuarakan Akun-akun pamer tangan ya? pamer tangan. Oh iya. Gila, Akun-akun gue itu. nggak nangkep ya. Sumpah gue mikir dulu, terus gue Kayak orang-orang, ayo dong. Ini secara implisit mereka bilang kayak, ayo dong lu bersuara juga dong, lu kan punya platform yang gede. Jadi ini membuat orang-orang yang kita so-called seleb tweet dan selebgram
itu menyuarakan juga. Tapi anehnya ketika sudah bersuara dianggap tidak punya kapabilitas. Jadi seperti beberapa akun, ada yang akun A menyerang akun B, kayak akun P, dan akun P yang kalau dia bersuara pasti blunder. wah, Dibalas lagi pakai tweet lama gitu. Iya. Udah lama Bulat ya banget. suaranya. Setelah bulat. Blunder. Blunder bolong tengah. blunder sama bulat tuh sama nggak sih? Nggak beda. beda. Pertanyaan Blunder itu tadi kan nggak kayak yang penting. buat Bola itu blunder. Blunder tuh yang Salah dong bolanya. saling serang akun ya, saling mencari. Ya gue nggak tahu sih sebenarnya mencari nggak exposure atau serang apa. lah itu. Bukan Itu menyerang. kayak cuma ngasih lo tuh harus kayak gini gitu. Kayak mendikte. Ya, Mendikte. mendikte lebih tepat. Mendikte. Padahal akun tersebut memilih stance-nya itu ya gue nggak mau bersuara karena gue Ya, ngerasa tidak punya kapabilitas. Dan itu dia ngerasa itu bukan ranahnya dia untuk bersuara gitu loh. Atau mungkin dia sebenarnya udah bersuara tapi bukan di Twitter. Kalau menurut gua tuh sebenarnya it's okay kalau kita mau bersuara mengangkat satu kasus, tapi kita tahu porsi kita tuh sampai mana. Ya kalau emang lo mau ngedukung dengan cara nge-retweet atau dengan state gua nggak setuju karena bla 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 bla, ya udah selesai. Tapi untuk ngasih argumen lebih jauh lagi dengan sejarah-sejarah dan segala macam, sedangkan lu bukan ahli sejarah gitu kan, itu kan nanti yang akan misleading gak sih? Yang belakangan ini dari Mbak Kania ngepost di Twitter. Dia kalau nggak salah mengajak Awkarin untuk berdiskusi tentang Papua Lives Matter. Tapi justru diskusi itu, tweet itu, yang Mbak Kania di setting kalau ini cuma pancing untuk menyatakan hipotesis yang orang-orang bilang ternyata benar. Bahwa Awkarin dianggap tidak punya kapabilitas untuk berbicara tentang BLM itu ya. Ditambah Awkarin juga mendesain rambut, mengubah rambutnya Menjadi yang control control hair gitu. Ditambah itu makin dibahas lagi. Kan di kayak Makassar jadi makanan loh. oh iya, Sop sop control. control. Wow. Sop control. Tidak kepikiran. Itu orang Afro Amerika yang sumbang rambut masuk ke Makassar ya. Jadi sebenarnya kayak adat yang tidak kita bawa dari lahir tuh sebenarnya boleh kita pakai nggak sih? Ini jadi pertanyaan nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya, yang di zaman globalisasi kayak gini, lo udah semua di seluruh dunia terhubung, terconnected gini ya, lo bebas lah gitu loh. Dan lo makainya juga bukan buat ngedegrade suatu ras gitu loh. Yes, that's right. Terus kenapa apa masalahnya gitu lo pakai style mereka? Memang aneh orang-orang. Amal lu dunia. Artinya. Amin. Semua diawali dari niat. Semua diawali dari niat. Nawa itu berarti ya. Nawa itu yang Kalau penting. niatnya baik, kenapa dituduh buruk? That's Betul. right. Betul. Distating oleh Marla, seorang Katolik. Jadi Yang gue penting niatnya baik. Ya, betul. Yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik, artinya baik. Tapi gue suka statement yang dibilang oleh Bang Bintang BT ya, Bintang Timur. bintang bintang. Dia bilang dia meng-counter argumen Mbak Kania dengan cara begini. Kalau kamu mesen 1 gelas kopi, kenapa yang disuguhkan 2 gelas susu? Jadi intinya apa Nah. yang kita suguhkan itu harus sesuai dengan apa yang orang-orang inginkan. Jadi semuanya kayak lo ke toko kopi, lo bilang, "Mas, saya mau kopi." Terus ya udah terserah baristanya. Harus tahu dia pesan kopi apa. Bener. Nah, Tuh kayak baristanya tuh harus punya indera Keenam gitu. keenam, harus jadi cenayang gitu. Harus punya Indra Bruggman dulu. Indra Birowo. Aduh, gua nggak Sama dapet. siapa lagi? Gua nggak dapet. Cari itu yang lain. Indra Herlambang. Indra Aziz. Ketemu lagi. Tapi kalau misalnya kayak gitu yang mau didengar siapa? Ketika kita mau ngelakuin sesuatu dan kita harus nanya dulu nih, lo mau apa gitu. Mereka hanya mau dengar kaumnya sendiri. Yes. Itu intinya. Itu permasalahannya. Sebenarnya kalian ini hanya ingin setuju dengan opini-opini yang mendukung opini kalian. Betul. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan opini kalian tidak akan setuju. Padahal Sampai kapanpun. semuanya memiliki niat yang baik. Raising awareness. Tapi emang satu kasus bentuknya kayak racist terus fasis gitu-gitu emang bisa menyebabkan hal-hal yang segitunya menyeramkan dan membahayakan. sangat, Iya, itu sangat. sangat. Tapi bentuk rasis itu kan nggak cuman kayak lo hitam berarti lo monyet gitu, enggak. Tapi Enggak, kayak cuma itu sih. apa ya, dari act-nya kita gitu loh. Act-nya kita memperlakukan mereka gitu. Misal Tapi
Misal kayak contohnya apa ya, misalnya kayak foto deh gitu, kita mau foto nih tapi temen lo kulitnya agak gelap, terus kayak lo maju deh gitu, kulit lo kan agak gelap biar kelihatan kamera gitu, itu bentuk rasisme gak sih? Suatu bentuk rasisme yang Tapi kadang kalau kita nggak sadar kita lakukan. tapi menurut gue ya, kalau memang misalkan light source-nya dia di pojok itu gelap, itu bukan racism. Kita malah peduli sama dia, kita pengen dia kelihatan. Nah itu kan berarti ada dua perspektif yang harus di make it clear. Iya, make it clear. Iya. Kita kan hidup di Indonesia, ada hak hak mendapat kesehatan, hak mendapat mengeluarkan pendapat, gitu. hak memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk memilih gitu kan. Kita di Jakarta bisa mendapatkan semua itu. Nah, sedangkan mereka, teman-teman kita yang ada di Papua itu tidak semua mendapatkan itu. Seperti kayak listrik. Kita di sini dengan mudah mengakses listrik. Tinggal setek gitu. Nah, orang sana Jangan. Nah, orang sana tuh harus berjalan berkilo-kilometer dulu untuk dapat listrik, dan mereka harus jalan atau harus nanjak gunung dulu untuk mendapatkan sinyal gitu. Karena ya itu tadi tidak meneratanya hak yang harusnya mereka terima gitu. Tapi kalau menurut gue itu bukan racism, itu tidak ratanya pembangunan. Makanya sebenarnya bodoh yang di TikTok tuh bodoh banget anjing, nanya di Papua ada iya Ada orang Islam nggak? ada orang Islam banget sih. Ada yang nanya gitu, di sana ada orang Islam nggak? Aduh. Allah ada di mana-mana. Gue nggak tahu. Apakah Anda tidak ngaji selama masa-masa Anda Sedih kecil? sih, Gitu. sedih banget. banget. Gue jadi ingat kata-katanya Lord Baelish di Game of Thrones. There's no justice in the world until you make it. Until you make it. Jadi kayak social justice warrior tuh mendirikan justice versinya sendiri gitu. Ya benar-benar. Justice tuh sebenarnya cuma S nggak sih? Just ice. Oh oke. Sangat edukatif. Aku tidak menyangka. Kita selama punya kesempatan buat spread awareness yang tadi Kenapa kita enggak? bahas, kenapa enggak gitu. Nggak apa-apa, kayak ya cuman seporsi aja sebisa lo. Do your Magic. do your magic. Twitter do your magic. Do your magic. Hahaha, lucu banget Kak. Aku jual Spotify Premium. Gue nggak dukung gimana Bagus pun kok, orang bagus. Cari rezeki ya, Kreatif. karena kan itu bentuk cari rezeki. Kreatif banget. tapi yang bingung tuh mereka selalu dapetin tweet yang ada cloud-nya gitu loh, kayak nemu bener, aja gitu mereka. Iya. Karena ya itu kayak misalnya kayak kita ngumpul ketemu lingkungan baru aja kan nggak langsung kayak hai apa kabar gitu segala macam, pasti Lo kan kenalan dulu. bener harus tahu nih mereka satu frekuensi atau enggak sama kita. Yes, betul. Yang kalau kayak gitu menurut gue hal yang normal sih, Sangat normal sih. sangat menurut gue. normal. Karena kan kita punya batas, kita convert sama siapa ya nggak sih? Kalau Kayak gimana ya? Lo nggak, misalkan lo ketemu sama orang Papua lah gitu, lo nggak bahkan nggak sama orang Papua, sama orang lain juga kalau ketemu nggak bisa langsung akrab, bukan berarti lo racist. betul. Jadi menurut gue kita merasa beda dari orang lain atau enggak selalu satu frekuensi itu hal yang normal. Paling it's tidak, normal tapi thing. yang penting tidak sampai menyakiti mereka. Yes. Yalah. Kalau ngerasa nggak cocok ya udah tarik diri dan jangan keluarin seucap kata gitu nyakitin perasaan mereka. Kalau nggak cocok mundur pelan-pelan, Betul. jangan nyakitin. Baik, Allah. Jangan Tiba-tiba nyari yang lain. Tiba-tiba yang lain. ghosting dong. Kalau Tinder diem-diem. Hey. Kalau dalam benak kita ngerasa kayak, duh gue nggak tahu nih gitu, udah gak usah. Ya udah mending usah gitu. Tapi kalau misalnya kita gue tahu dan gue pernah ngerasain, ya udah nggak apa-apa, karena lo udah punya experience di situ. Yes. Gitu. Kalaupun misalkan lo nggak tahu tapi pengen speak up, lo Cari concern. tahu. Yes, lo cari tahu dulu Research gitu lo. dulu At least sedikit masalahnya gitu apa. lo. Jangan main asal. Karena tembak. tidak speak up atau menyatakan sesuatu bukan berarti kalian tidak mendukung apa yang sedang isu yang hangat dibicarakan. Iya, Betul. pasti kan dalam benak kita kan pasti kayak ini bener nih, ini salah nih gitu. Yes. Ya. Tapi kalau bener kita cari tahu nih benernya kenapa. Kalau salah kita cari tahu nih salahnya di mana gitu. Jadi kalau ada orang yang kasih argumen ke kita, kita bisa balas dengan argumen itu. Jadi nggak ada ribut-ribut, Yes, betul. ribut-ribut di timeline. Benar sekali. Betul. Jadi that's all for today. Thank you Val sudah hadir Thank di you, sini. Val. Thank you. Kita berharap Sama-sama. Val akan
Pesan-pesan dari anak Twitter mulu. Bersih itu tidak kotor. Bersih tidak kotor. Bersih itu tidak kotor. Bersih itu Beneran tidak loh, bersih itu tidak kotor. Lo nggak percaya amat? Iya sih. Ya, iya sih. Semua yang diutarakan di video ini adalah opini kita bertiga. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, kalian bisa komen di bawah dan itu akan membuka insight lagi untuk orang-orang yang lain. Mari kita berdiskusi. We'll see you on the next Twitter end. Bye-bye. Bye-bye. Hai, gue Val. Klik sebelah sini buat video selanjutnya. Sebelah sini buat subscribe. Like juga boleh.